Pemirsa, 4 orang meninggal dunia dalam ledakan petasan di Kebumen, Jawa Tengah. Diduga ledakan terjadi karena salah satu korban membuat petasan sambil merokok. Keluarga korban histeris melihat anggota keluarga mereka tergeletak terkena ledakan petasan. Ledakan ini terjadi menjelang maghrib sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat kemarin. 4 orang meninggal dunia dalam kejadian ini, sementara 3 korban lainnya menderita luka-luka. Polisi telah menggelar olah TKP untuk memastikan pemicu ledakan. Sedikitnya 400 kg bahan pembuatan petasan telah disita polisi. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Kebumen AKBP Peter Yanotama. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Peter, apa hasil olah TKP kemarin? Apakah sudah diketahui pasti pemicu ledakan? Ya baik, selamat sore Mbak Stefani. Jadi kami ingin menyampaikan dan membenarkan bahwa kemarin hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat benar telah terjadi ledakan petasan yang terjadi di Desa Ngabean, Dukuh Trukan RT 2 RW 5 Kecamatan Mirip, Kebumen, yang mengakibatkan hingga saat ini 4 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Demikian Mbak Stefani. Untuk pemicu ledakan sudah diketahui Pak? Ya, baik. Jadi kami segera bekerja cepat untuk melakukan olah TKP pasca kejadian dengan mendatangkan tim Inafis dan tadi pagi disusul secara simultan oleh tim lapor. Dan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi sekitar secara umum menyampaikan bahwa melihat pada saat sekumpulan anak muda meracik petasan, yaitu memasukkan bahan petasan ke dalam casing kertas tersebut, ada yang aktivitasnya merokok sekitar 2 atau 3 orang, sehingga itu kemungkinan diduga yang memicu terjadinya ledakan petasan di tempat tersebut. Demikian, Pak. Pak Peter, selama ini sebelumnya sudah ada himbauan untuk tidak bermain petasan, Pak, terutama di kala Ramadan? Baik, Mbak. Kami jajaran Polres Kebumen sesuai dengan perintah pimpinan Polri dan Bapak Kapolda Jawa Tengah, ketika memang memasuki berakhirnya operasi keselamatan dan menyongsong operasi ketupat kira-kira tanggal 26 hingga 5 Mei, kami diperintahkan untuk melakukan kegiatan himbauan sosialisasi pada masyarakat untuk tidak melaksanakan main-main petasan, sekaligus mengamankan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan petasan. Dan hasilnya kami rilis pada tanggal 5 Mei 2021 menjelang operasi ketupat, kami berhasil mengamankan sekitar 4 kuintal atau 400 kg bahan petasan ya, yang terdiri dari bahan yang siap digunakan, artinya tinggal dimasukkan ke dalam casing kertas sebanyak 215 kilo dan juga 200 kilo bahan mentah yang terdiri dari sulfur belerang, kemudian fosfor dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Pak Peter, apakah warga sekitar mengetahui bahwa ada aktivitas pembuatan petasan di rumah ini? Ya, secara umum memang lokasinya tempat TKP ini memang kan di sekelilingnya ada seperti kebun-kebun pisang. Memang pemukimannya juga agak renggang-renggang. Kami menghimpun keterangan saksi-saksi. Pada saat kejadian tersebut banyak yang tidak mengetahui karena memang jamnya sudah 17.15 menjelang maghrib dan memang suasana pada saat itu sudah mulai gelap dan masyarakat tidak mengetahui, baru tahu ketika terjadi ledakan besar di titik tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih AKBP Peter Yanotama, Kapolres Kebumen sudah bergabung bersama kami di ini sore. Ya, pemirsa, sementara itu polisi menangkap 5 pemuda yang terlibat tawuran dan menewaskan 1 orang di Matraman, Jakarta. Dari kelima pemuda yang ditangkap, polisi menetapkan 1 tersangka.
Polisi menangkap 5 pelaku tawuran yang menewaskan satu remaja di Palmeria, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis dini hari tadi. Dari kelimanya, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka karena diduga membacok korban hingga tewas. Polisi juga menyita satu barang bukti senjata tajam berupa sebilah celurit. Kalau untuk pelakunya yang kita amankan 5, tapi kalau TSK tetap 1. Sebelumnya peringatan malam takbiran dinodai dengan aksi tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Pramuka Raya, Matraman, Jakarta Timur. Dalam aksi tawuran tersebut, satu orang warga tewas dengan luka tusukan senjata tajam di bagian dada. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asupan makanan dengan gizi seimbang dan alami sangat penting agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Ya, hal ini menjadi pembahasan cerita kita MNC Peduli tentang nutrisi anak bekerja sama dengan AMSA National Project untuk mencegah stunting. Pentingnya asupan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang anak harus menjadi perhatian para orang tua. Melihat tumbuh kembang anak yang ideal menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Untuk memenuhi asupan gizi seimbang bagi anak, maka diperlukan peran aktif orang tua, misalkan dengan memberikan anak makanan yang beragam, memiliki protein tinggi, serta sayur mayur. Pemenuhan gizi yang seimbang berarti mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kita akan kembali kepada makanan alami tadi. Makanan yang bergizi nggak harus mahal. It's about marketing dan standar setiap keluarga ya pastinya. Tahu tempe yang kita tahu itu banyak kita jumpai di Indonesia, itu adalah sumber protein yang baik. Kalau kami dari MNC Peduli sendiri, kita memiliki satu desa binaan di beberapa lokasi, dan pada kali ini yang ingin kita angkat adalah di Kampung Bungin di Muara Gembong, di mana salah satu program yang kita jalankan adalah program pencegahan stunting. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Dengan gizi yang seimbang maka diharapkan anak memiliki tubuh sehat, tidak mudah terserang penyakit infeksi dan lain sebagainya. Tim Liputan iNews melaporkan.